Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, calon taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Rehan Galuh Gupawa, NRT 2020.2164.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Izin Bapak, izin menyampaikan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan imigrasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Sejarah terbentuknya Pancasila. Dalam sidang BPUPKI yang ketiga, Soekarno menyampaikan pidato mengenai usulan negara yang mencakup kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, internasionalisme, demokrasi mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang ini tepatnya pada tanggal 1 Juni, kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Usulan dari 3 tokoh besar masa kemerdekaan Indonesia kemudian ditampung dan dibahas oleh Panitia 9. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari hasil perumusan yang dilakukan oleh tokoh perumusan Pancasila. Pancasila hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat. Kita bisa mengenal pandangan hidup sebagai ideologi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi ideologi sebagai suatu kumpulan dari konsep bersistem yang dijadikan asas atau dasar pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang membentuk Indonesia menjadi negara yang memiliki konstitusi dan sukses kejar mimpi diakui banyak negara. Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Namun, masih banyak yang belum paham cara pengaplikasiannya. Yuk kita bahas bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin kebebasan beragama karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, pengaplikasian sila pertama adalah dengan menghormati setiap agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, menjaga toleransi, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar, serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama, tidak memaksakan kehendak untuk menganut satu agama tertentu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mewakili menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban manusia yang membutuhkan kepekaan terhadap situasi lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap empati yang tinggi. Penerapan Pancasila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab bisa kamu lakukan melalui hal-hal berikut. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dengan menghargai perbedaan tersebut, kita wajib untuk saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, selalu menjaga adab atau kesopanan, budi pekerti di berbagai kondisi dan situasi, tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara, sekalipun berbeda tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lainnya. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur orang lain jika melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan adab dan etika kemanusiaan. Menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita merugikan atau mencederai hak dan kewajiban orang lain. Berpartisipasi di dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan rakyat Indonesia adalah sebuah kekuatan dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Penting bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dengan tidak mudah dipecah belah, apalagi lewat berita hoax yang marak disebar belakangan ini. Jadi apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menjaga persatuan Indonesia dan mengaplikasikan sila ketiga, Pancasila? Mengesampingkan opini pribadi dan mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia.
mengesampingkan segala perbedaan karena kita sadar bahwa kita bertanah air yang satu Indonesia, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negeri menjadi lebih maju. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatkan kreativitas dan inovasi diri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Sila ini menginginkan segala kegiatan pemerintahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Wujud pengaplikasian Pancasila sila keempat adalah sebagai berikut. Ikut dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi, baik dalam sektor pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada yang bisa dan boleh memaksakan kehendaknya kepada kita. Mengawasi dan memberikan saran serta pendapat terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila terakhir ini diwujudkan dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Karena hal ini adalah ciri khas dari warga negara Indonesia. Adanya sila ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi yang berkeadilan yang merupakan mimpi semua orang. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan sila kelima? Berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan kerelawanan yang bisa membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, mengajar, konser amal, dan lain-lain. Bersikap adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan dengan siapapun kita berhubungan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.